Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alfian Danova, NIM 1211400-128. Saya perwakilan dari kelompok 11. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan penelitian berjudul Analisis Ketergantungan Mahasiswa Terhadap AI sebagai Asisten dalam Pembelajaran Mandiri. Topik ini kami pilih karena perkembangan teknologi AI atau AI saat ini semakin pesat dan telah menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Termasuk dalam dunia pendidikan, saat ini banyak mahasiswa memanfaatkan AI seperti ChatGPT, Gemini, dan lain-lain untuk membantu aktivitas pembelajaran akademik. Mulai dari mencari referensi, memahami materi perkuliahan, membuat rangkuman, hingga menyelesaikan tugas. Namun di balik berbagai kemudahan tersebut muncul pertanyaan penting, yaitu apakah penggunaan AI terlalu sering dapat menyebabkan ketergantungan dan mempengaruhi kemampuan belajar mahasiswa? Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana hubungan penggunaan AI dan pembelajaran mandiri kepada mahasiswa. Baik, kita langsung ke latar belakang masalah. Perkembangan teknologi AI saat ini sangat pesat dan telah memberikan perubahan besar dalam dunia pendidikan. Banyak mahasiswa menggunakan AI, mencari referensi, memahami materi kuliah, menyusun tugas, hingga berdiskusi mengenai topik akademik. Penggunaan AI membuat proses belajar menjadi lebih cepat dan efisien. Namun di sisi lain terdapat kekhawatiran bahwa penggunaan AI yang terlalu intensif dapat menyebabkan ketergantungan, menurunkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kemandirian mahasiswa. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh AI terhadap pembelajaran mandiri mahasiswa agar AI dapat berfungsi sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti proses berpikir. Selanjutnya masuk ke masalah dan tujuan penelitian. Masalahnya penjelasan. Dalam penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah utama. 1. Seberapa tinggi tingkat ketergantungan mahasiswa terhadap AI dalam pembelajaran mandiri? 2. Faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan AI oleh mahasiswa? 3. Bagaimana dampak penggunaan AI terhadap kemandirian dan efektivitas belajar mahasiswa? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian adalah untuk menganalisis tingkat ketergantungan mahasiswa terhadap AI. 2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan AI. 3. Mengetahui dampak AI terhadap proses dan hasil pembelajaran mandiri mahasiswa. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik wawancara, dan observasi terhadap mahasiswa aktif menggunakan AI dalam kegiatan belajar mereka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengetahui pola penggunaan AI, tingkat ketergantungan, serta dampak terhadap proses pembelajaran. Selanjutnya ada data narasumber. Dalam penelitian ini terhadap beberapa narasumber dengan karakteristik berbeda-beda. Narasumber terdiri dari mahasiswa laki-laki, rentan usia sekitar 19 hingga 22 tahun. Mereka berasal dari daerah seperti Mojokerto, Sidoarjo, Gresik. Keberagaman latar belakang tersebut bertujuan untuk memperoleh sudut pandang yang lebih luas mengenai penggunaan AI dalam pembelajaran mandiri. Meskipun jumlah responden terbatas, data yang sudah mampu memberikan gambaran awal untuk mengenai perilaku mahasiswa dapat memanfaatkan AI sebagai asisten virtual. Selanjutnya ada hasil pengolahan data. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, terlihat adanya peningkatan penggunaan AI dari waktu ke waktu.
Pada minggu pertama, mahasiswa menggunakan AI terutama mencari referensi tugas dan memahami materi kuliah yang sulit dipahami. Pada minggu kedua, penggunaan AI berkembang menjadi alat buat rangkum materi dan membantu menjawab pertanyaan diskusi. Pada minggu ketiga, AI mulai dalam diskusi kelompok untuk membantu proses pengerjaan tugas bersama. Kemudian minggu keempat, AI digunakan hampir dalam seluruh aktivitas akademik di kampus untuk sehari-hari. Beberapa narasumber menyatakan bahwa AI membantu mereka mendapatkan informasi lebih cepat dibanding mencari secara manual memulai buku atau jurnal. Selain itu, AI juga dianggap mampu menjelaskan materi dengan bahasa yang lebih sederhana sehingga lebih mudah dipahami. Ada juga narasumber yang mengatakan bahwa AI membantu memperluas sudut pandang ketika membahas suatu permasalahan karena AI memberikan berbagai alternatif jawaban dan solusi. Hasil ini menunjukkan bahwa AI telah menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran mahasiswa dan penggunanya cenderung meningkat seiring waktu. Selanjutnya ada pembahasan dampak positif dan negatif penggunaan AI. Dampak positif, penggunaan AI memberikan beberapa dampak positif. Pertama adalah efisiensi waktu, dan dengan AI, mahasiswa dapat memperoleh informasi dalam hitungan detik sehingga waktu belajar lebih efektif. Kedua, AI memberikan akses terhadap informasi yang lebih luas. Mahasiswa dapat memperoleh berbagai referensi dari banyak bidang ilmu dengan cepat. Tiga, AI mendukung personalisasi pembelajaran. Setiap mahasiswa dapat bertanya sesuai kebutuhan dan tingkat pemahaman masing-masing. Keempat, AI memudahkan proses diskusi. Mahasiswa dapat bertanya kapan saja tanpa harus menunggu dosen atau teman sehingga proses belajar lebih fleksibel. Selanjutnya ada dampak negatif. Selain manfaat tersebut, beberapa dampak negatif yang perlu diperhatikan. Pertama adalah munculnya ketergantungan terhadap AI. Mahasiswa bisa menjadi terlalu bergantung dan selalu menggunakan AI saat menghadapi kesulitan. Kedua, menurunnya kreativitas dan inovasi. Jika seluruh jawaban diperoleh dari AI, maka kemampuan mahasiswa untuk berpikir secara mandiri dapat berkurang. Ketiga, berkurangnya minat membaca dan literasi. Mahasiswa lebih memilih jawaban singkat dari AI dibandingkan mencari buku atau jurnal atau sumber ilmiah lainnya secara langsung. Oleh karena itu, penggunaan AI harus tetap disertai kemampuan berpikir kritis agar manfaatnya dapat diperoleh secara optimal. Kesimpulan dari metode penelitian kami, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa AI seperti ChatGPT, Gemini, dan lain telah menjadi bagian penting dalam pembelajaran mandiri mahasiswa Gen Z. AI mampu meningkatkan efisiensi dan kemudahan belajar, tetapi penggunaan yang berlebihan dapat mengurangi kemampuan berpikir kritis dan meningkatkan ketergantungan. Oleh karena itu, penggunaan AI harus dilakukan secara seimbang agar manfaat dapat diperoleh tanpa mengurangi kemampuan akademik mahasiswa. Saran untuk mahasiswa pengguna AI: yang pertama, mahasiswa perlu menggunakan AI secara bijak sebagai alat pembantu, bukan untuk pengganti proses berpikir. Kedua, perguruan tinggi perlu menggunakan pedoman yang jelas penggunaan AI dalam kegiatan akademik. Ketiga, penelitian selanjutnya diharapkan melibatkan jumlah responden yang lebih banyak agar hasil lebih luas, lebih akurat, dan representatif. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.